Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Syahdani Al-Fahri. Saya dari jurusan program Akidah dan Filsafat Islam kelas C dengan nomor induk mahasiswa 11230331000074. Langsung saja, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Atikoh. Pada video kali ini saya akan mereview skripsi dari beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama, yaitu yang akan saya review dari skripsi yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama yaitu sistematika penulisan skripsi yang pastinya sesuai dengan panduan skripsi. Kriteria yang kedua yaitu penulisan yang mencakup ejaan yang disempurnakan, diksi, serapan, dan transliterasi. Yang keempat, kriteria tata letak yang termasuk di dalamnya penomoran, grafik, tabel, antar bab, dan subbab. Yang keempat, metode dan teori yang digunakan oleh sang penulis dalam menuliskan skripsinya yang pastinya kesesuaian dengan masalah yang akan dibahas. Yang terakhir, kutipan dan daftar pustaka, yang di sini diharuskan minimal 10 tahun terakhir dari tahun ini, yaitu 2023. Berarti 10 tahun terakhir yaitu tahun 2013. Langsung saja, skripsi yang akan saya review pada kesempatan kali ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Saudara Badrut Tamam pada tahun 2022 dengan judul Filsafat Politik Cokro Aminoto dan Semaun, antara sosialisme Islam dan sosialisme Marxis. Ini yang dengan nomor NIM 11160331000040 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah tahun 2022. Langsung saja, untuk kriteria penilaian review pada kesempatan kali ini, yang pertama mencakup sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yang tertera pada skripsi ini, yang pertama yaitu sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada pedoman akademik terbaru yang ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu pedoman akademik tahun 2021-2022. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut. Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini pembahasannya mencakup antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, yaitu yang bab kedua yaitu mencakup tentang mengulas tentang filsafat politik, lahirnya filsafat politik, tokoh-tokoh filsafat politik, serta teori filsafat politik. Bab ketiga mencakup pembahasan tentang biografi Cokro Aminoto sendiri dan Semaun, riwayat hidup Cokro Aminoto dan Semaun, pemikiran Cokro Aminoto dan Semaun, dan yang mempengaruhi gerakan-gerakan mereka berdua, serta kontribusi kedua orang tersebut terhadap kemerdekaan dan jalannya perpolitikan di Indonesia. Sedangkan bab keempat adalah sebagaimana filsafat politik Cokro Aminoto dan Semaun dalam konsep sosialisme dan Islam sosialisme Marxis, serta apa perbedaan di antara kedua pandangan tersebut. Bab kelima yang terakhir yaitu
Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan pembahasan serta saran atau solusi terhadap persoalan yang dikaji dalam skripsi ini. Itu dia sistematika penulisan dari skripsi karya Badrut Tamam. Untuk kriteria yang kedua yaitu penulisan yang mencakup EYD atau ejaan yang disempurnakan, diksi, serapan, dan transliterasi. Masuk ke EYD, saya mulai dari EYD itu sendiri ya. EYD sendiri itu adalah ejaan yang disempurnakan, adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Nah, sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi kemudian diubah menjadi seperti kata berikut ini. Yang tadi huruf J menjadi huruf Y, huruf CH menjadi KH, huruf TJ menjadi C, dan huruf SJ menjadi SY. Contoh di sini yaitu dari judul skripsi sendiri, yaitu Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini kalau di sebelum adanya EYD tulisannya TJO Akminoto, Tejokro Aminoto. Namun setelah adanya EYD itu disempurnakan menjadi Cokro Aminoto yang langsung menggunakan huruf C. Dan selanjutnya yaitu di dalam skripsi ini juga tercantum novel Hikayat Kodiroen, yang mana ini belum menggunakan EYD. Yang mana kalau kita menggunakan EYD pasti tulisannya Hikayat Kodirun, langsung menggunakan U untuk penulisan Hikayat Kodiroen ini sendiri. Yang kedua, saya akan masuk ke dalam diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Dalam setiap penulisan kalimat, selalu membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi ini penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat, serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Selain itu, penggunaan diksi yang tepat dapat juga diterapkan ketika berbicara di depan publik serta berbagai macam karya tulis. Untuk contoh diksi di dalam skripsi ini, yang pertama yaitu yang jelas ya, diksi denotatif, yaitu diksi yang disampaikan secara tersurat. Jadi pesannya itu secara tersurat, langsung dapat kita terima sebagai pembaca. Contohnya di halaman 18, sekitar 1 abad sebelum masa Aristoteles, kaum sofis telah menyebarluaskan ajaran tentang negara. Ini kan sesuatu kalimat yang jelas yang tidak perlu diteliti lagi ya. Jadi dengan kita membaca kalimat ini, kita sudah tahu pesan apa yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca seperti kita. Yang kedua yaitu halaman 43. Di sini tercantum karya Semaun merupakan pembahasan mengenai gagasan tentang PKI dalam novel yang berjudul Hikayat Kodirun. Ini kan sudah jelas ya, jadinya makna penulis di sini cukup disampaikan secara tersurat untuk bisa dipahami oleh para pembaca. Untuk bagian yang kedua yaitu kriteria yang akan saya review, yaitu unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Contohnya, di sini pada halaman 14 tertera kalimat filsafat atau filosofi, berakar dari kata Yunani filosofia yang memiliki arti cinta akan hikmat. Adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Yang kedua, sosialisme yang tertera pada halaman 28. Sosialisme berasal dari kata Belanda yaitu socialisme, adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Yang terakhir yaitu transliterasi. Ya, contoh dari transliterasi pada di skripsi kali ini, contohnya adalah halaman 35 yaitu Muslim Nationale Onderwijs yang memiliki arti pendidikan muslim. Ini merupakan bahasa Belanda yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada pada halaman 47 amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas ya, ini merupakan
transliterasi dari bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ada ukhuwah. Yang ketiga ada Volksraad. Ini merupakan transliterasi dari serapan bahasa Belanda. Untuk metode dan teori, kali ini kita masuk ke dalam metode dan teori dari sistematika penulisan skripsi ini ya. Metode penelitian pertama, jenis penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menekankan pada penjelasan bentuk uraian. Artinya berbeda dengan metode kuantitatif, penelitian ini lebih memiliki untuk mendekati suatu kasus, kemudian menelaahnya secara mendalam, sehingga penelitian yang dihasilkan bersifat eksploratif dan deskriptif. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu yang membahas tentang kutipan dan daftar pustaka yang minimal 10 tahun dari sekarang. Yang pertama, Althusser Louis, Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara, terjemahan dari Muhammad Zaki Hussein Bandung, Indo Progress tahun 2015. Yang kedua ada Bagus Lawrence, Kamus Filsafat, Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2013. Yang ketiga, Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Profil Syarikat Islam kembali ke Khittah Awal, Jakarta 2016. Yang keempat, di sini terdapat Imron Ali, Filsafat Politik Ayya Tribakti Kediri, volume 25 nomor 2 September 2014. Yang keempat, Imron Ali, Filsafat Politik Hukum Pidana Kediri, IAI Tribakti 2014. Keenam, Kumar, Depa Islam Politik Sebuah Analisis Marxis, terjemahan dari Fitri Mohan, Bandung, Indo Progress 2016. Yang ketujuh ada Madung Otto Gusti, Filsafat Politik Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis, Maumere Ledalero 2013. Yang ketujuh, Mari Handono Joko DKK, Host Cokroaminoto, Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan, Time Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang review untuk memenuhi kebutuhan nilai mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin hanya dapat itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya bisa diterima oleh para penonton sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.